Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi kurikulum operasional madrasah. Sobat pelatihan, komponen ketiga dari kurikulum operasional madrasah adalah pengorganisasian pembelajaran. Madrasah menyusun pembelajaran meliputi 3 hal, antara lain adalah intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pada intrakurikuler, pembelajaran berisi muatan mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada mulok, penetapan konsentrasi dan praktek kerja lapangan untuk MAK, program kebutuhan khusus dan pasca madrasah untuk madrasah yang memiliki PDBK. Kemudian kokurikuler yaitu adalah proyek penguatan profil pelajar. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin dirancang dalam bentuk kokurikuler atau dapat juga dirancang secara terpadu dengan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi kalau yang intrakurikuler itu dia berisi muatan mata pelajaran atau muatan tambahan lainnya. Tapi untuk proyek penguatan profil pelajar itu ada 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan proyek pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, ini bentuknya memang kokurikuler. Tapi boleh dirancang secara terpadu. Ini yang harus kita perhatikan, boleh dirancang secara terpadu dengan intrakurikuler maupun dengan ekstrakurikuler. Nah, untuk ekstrakurikulernya sendiri, ini adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan di luar jam belajar di bawah bimbingan dan pengawasan madrasah. Ini adalah hal yang harus kita perhatikan saat kita menyusun pengorganisasian pembelajaran. Ibu Bapak, berikut adalah penjelasan struktur kurikulum di satuan pendidikan. Kita harus memahami jika tadi ada intrakurikuler, kemudian ada kokurikuler, kemudian ada ekstrakurikuler, maka kita harus pahami apa sih tujuan masing-masingnya. Untuk program intrakurikuler tujuannya adalah mengembangkan kompetensi pelajar sesuai dengan CP. Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin tujuannya adalah menguatkan profil pelajar dan membangun pemahaman mengenai isu-isu penting dan melatih kemampuan menyelesaikan masalah dalam tema atau isu penting terkait tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian untuk ekstrakurikuler tujuannya adalah sarana bagi peserta didik untuk mengeksplorasi dan melatih keterampilan sesuai minat dan bakat peserta didik. Sementara metodenya untuk intrakurikuler menggunakan berbagai metode pengajaran atau pendekatan belajar. Kemudian juga menggunakan berbagai instrumen asesmen dalam mendorong progres dan capaian peserta didik, serta melibatkan guru dalam proses desain asesmen dan moderasi hasil asesmen. Sementara metode untuk P5 dan PPRA, ini kita biasa menyingkatnya P5 dan PPRA, itu adalah untuk mengasah kepekaan dan mengeksplorasi isu real dan kontekstual dalam bentuk proyek. Kemudian memberikan ruang lebih banyak bagi peserta didik untuk bekerja mandiri dan fleksibel, melibatkan seluruh komunitas madrasah, baik peserta didik, guru, staf, orang tua, serta narasumber dan profesional. Nah, sementara metode yang dilakukan untuk ekstrakurikuler bersifat individual dan merupakan pilihan peserta didik. Dapat pula melibatkan guru dan narasumber profesional dalam melatih keterampilan tertentu. Nah, beberapa madrasah mungkin juga sudah mengembangkan ya ekstrakurikuler sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, sesuai dengan kekhasannya masing-masing, sesuai dengan keunikan dari madrasah masing-masing. Selanjutnya hasilnya. Nah, ini juga yang harus menjadi perhatian kita. Ada beda hasil yang diharapkan dari intrakurikuler, P5 dan PPRA serta ekstrakurikuler. Pada intrakurikuler hasilnya diharapkan adanya bukti pencapaian dari CP. CP atau kita sering
ini adalah capaian pembelajaran yang kita sering singkat CP, berupa portofolio atau kumpulan hasil pekerjaan peserta didik dengan berbagai instrumen asesmen dan dilaporkan melalui rapot. Sehingga ini ya, untuk intrakurikuler itu yang kita lihat adalah CP. Nih, untuk intrakurikuler yang kita lihat CP dilaporkan melalui rapot. Sementara P5 dan PPRA ini adalah hasilnya berupa jurnal kerja yang fokus pada proses dan pencapaian tujuan proyek. Nah, ini madrasah menyediakan waktu khusus untuk peserta didik menunjukkan hasil proyek melalui pameran atau pertunjukan. Dan tetap sama juga dilaporkan melalui rapor pada bagian yang terpisah dengan intrakurikuler. Jadi pada saat rapotnya intrakurikuler dan P5 itu terpisah, meski dua-duanya baik intrakurikuler maupun P5 ini di dalam rapot yang sama. Nah, kemudian untuk ekstrakurikuler buktinya berupa testimoni atau cerita dari peserta didik. Madrasah bisa memilih bentuk pelaporannya. Jadi tidak dirapot ya kalau ekstrakurikuler, tetapi kalau misalkan mau ini dilaporkan juga di rapot itu diserahkan karena madrasah boleh memilih bentuk pelaporannya. Sobat pelatihan, dalam pengorganisasian pembelajaran kita mengenal ada beberapa pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang pertama yang sering kali populer adalah pendekatan mata pelajaran. Pada pendekatan mata pelajaran ini, setiap pembelajaran dilakukan terpisah antara satu mapel dengan mapel lainnya. Kemudian tatap muka dilakukan secara reguler setiap minggu dengan jumlah jam tatap muka sesuai dengan yang ditetapkan oleh masing-masing madrasah berdasarkan ketentuan minimal dari pemerintah. Jadi kita harus memahami berapa sih ketentuan minimalnya setiap mapel dari pemerintah. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan tematik. Nah, ini sangat populer untuk RA dan MI kelas awal. Pada pendekatan tematik, pembelajaran disusun berdasarkan tema yang menaungi kompetensi-kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Nah, ini dari berbagai mata pembelajaran ke dalam tema. Kemudian di sini SD atau MI ya di kita dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pembelajaran atau tematik. Pendekatan yang ketiga kita sering menyebutnya pendekatan secara terintegrasi. Pendekatan secara terintegrasi adalah konsep-konsep dan keterampilan tertentu dari mata pelajaran diajarkan secara kolaboratif. Kemudian pendidik berkolaborasi sedemikian rupa untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan asesmen untuk suatu pelajaran yang terpadu. Sebagai contoh, mengajarkan muatan IPA atau IPS secara terintegrasi. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah. Nah, yang pendekatan dalam blok ini, pembelajaran dikelola dalam bentuk blok-blok waktu dengan berbagai macam pengelompokan. Contohnya adalah mata pelajaran IPS, bahasa Indonesia di sini ya. Kemudian juga akan diajarkan dalam jam 7 sampai jam 12 dalam semester 1. Contoh lain bisa IPA di sini atau IPS secara bergantian dalam blok waktu juga yang terpisah. Demikian kalau pendekatan pembelajaran. Nah, jadi tadi ya pendekatan pembelajaran itu ada pendekatannya mata pelajaran, ada tematik, kemudian ada secara terintegrasi, kemudian juga bergantian dalam waktu ya. Di sini pendekatannya bergantian dalam blok waktu terpisah. Nah, sekarang madrasah silahkan memilih mau pendekatan mana yang kira-kiranya itu semua gurunya ya di sini bisa memahami. Boleh pendekatan mata pelajaran, boleh tematik,
boleh secara terintegrasi dan juga pendekatan secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah. Sobat pelatihan, demikianlah komponen-komponen yang ada di KOM. Semoga kita bisa melakukan komponen-komponen tersebut sesuai dengan karakteristik madrasah masing-masing. Tetap semangat untuk membuat KOM yang sesuai dengan karakteristik madrasah masing-masing. Kita bertemu lagi pada sesi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.